dengar ceramah, jika ada orang ceramah tentang pemaaf, dengar, ya Allah rasanya terkesan, tapi bila bergaduh tidak memberi maaf lagi. Lalu Al-Bakir bergaul, bersuhbah, bersahabat dengan orang pemaaf. Al-Kisah, dia seorang ulama yang soleh. Dia dihina oleh seseorang, disihir. Apa disihir itu? Sihir. Hingga sakit, hingga luka-luka tubuhnya, tak pernah mengeluh. Dia disihir dan dia sakit, menahan. Itu bukan setahun dua, 25 tahun dia mengalami sakit karena disihir oleh seseorang. Satu ketika habislah harta orang itu menyihir ulama ini. Dia taubat. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dia taubat, minta maaf, dipeluknya, diciumnya seperti ibu kehilangan anaknya bertahun-tahun. Ya. Dan ulama itu menangis. Saya melihatnya, hati saya yang hancur. Ya Allah. Dan itu lebih berkesan daripada membaca puluhan buku. Berkesan sekali. Baca buku tentang warok banyak. Bila tengok orang warok terus, itulah sahabat bersahabat kepada Nabi. Bukan dari yang didengar dan dilihat, tetapi dari bersahabat. Tuhan cinta. Karena dengan cinta pindah sifat Nabi ke dirinya, karena cinta Nabi. Nah, maka dikatakan para aulia itu kaksul gharam, cawan cinta. Dengan cinta kepada dia, isi cintanya berpindah. Itu rumus yang dibuat oleh ulama. Maka kita kena punya satu ulama untuk menyalurkan cinta. Jika tidak, kita hanya mendengar perkataan dan perbuatan Nabi di buku dan ya, di CD, television dan kalau kita memang orang yang kuat dan melakukannya, Allah bagi. Nah, tadi banyaklah guna kita belajar membaca, banyak merubah kita. Tetapi ternyata dengan menyaksikan akhlak seseorang, selepas itu kita boleh mensarahkan, menerangkan, menerjemahkan ya, tentang buku yang kita baca. Tak payah satu buku, puluh buku, satu buku pun kita terangkan, karena kita sudah mendapatkannya. Itu yang disebut silsilah ruhani, cinta. Ambillah cinta dari sang cinta, dari distributor dan stokis cinta. Tetapi kita mendengar, dia pun sebelum memberi cinta, dia disuruh kita untuk tazkiyatun nafas, suruh zikir, suruh mujahadah, suruh ini, suruh itu. Itu sebab tidak disuruhnya amal-amal ibadah tadi, itu sudah jelas. Tetapi cinta ini yang membuat kita mampu berbuat. Jika sudah terwarisi, khalas. Jika sudah terwarisi, sudah. Maka dia melakukan apa saja mampu. Dengan cinta dia mampu melakukan. Jadi pewarisan cinta adalah dengan persahabatan rohani. Al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa talaq wa ma tanakara ikhtalaf. Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi itu antara lain hadis-hadisnya. Wal ulama warasatul anbiya. Ada pewaris perbuatan dan perkataannya, ada pewaris rohani, dan ada pewaris semuanya sekali. Ya. Itu secara ijmal global lah, tentang bagaimana. Maka Allah mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, akhlak Nabi. Ya. Bagaimana Nabi sudah ada tali temali ya, cinta yang diulurkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
Maka lagi kalau ada satu soalan, jawab. Macam mana nak menjinakkan orang kafir mencintai Islam? Pengalaman. Bagaimana nak menjinakkan orang kafir mencintai Islam? Soalan terakhir. Saat ni telefon lain. Cinta itu melihat keindahan. Orang banyak masuk Islam kepada Nabi karena melihat keindahan akhlak Nabi. Ya. Bahkan ada seorang orientalis Prancis berkata, jika Muhammad hidup, tak payah menyiapkan tentara untuk memerangi kami. Setelah dia membaca tentang sejarah dan moral akhlak Nabi, maka dia mengatakan begitu, kalau Muhammad hidup, tak payah untuk memerangi kami, tak payah mereka buat segala kumpulan perhimpunan untuk melawan kami. Kalau Muhammad hidup, cukup lalu berjalan ke negeri kami, semua akan Islam bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak. Orang suka karena indah. Kalau tak nampak indah, tak suka. Itu sebab jika kita melihat ada orang buruk, misalnya lidahnya berbisa, itu kan buruk kan? Sampai kita pun rasa sakit hati kita, seperti ditusuk jarum, sakitnya. Kita tahu itu buruk. Sekarang bagaimana? Agar dia tahu tentang kebaikan dan kemuliaan dan keluhuran, layani dengan akhlak yang baik, maka dia akan melihat kebaikan. Ya, maka itu sebabnya Rasulullah SAW dihina pun. Kita pernah ceritakan seorang tua yang minta-minta di sudut kota Madinah yang mencaci Nabi, yang tiap hari Nabi bagi makan. Islam akhirnya, meskipun selepas Nabi, dakwah akhlak bila masa cepat atau lambat lebih diterima daripada, sehingga dikatakan orang keadaan akhlak seseorang, satu orang boleh mengajak 1000 orang, tetapi mungkin 1000 perkataan orang belum tentu mengajak kepada satu orang itu. Akhlak. Ya. Bagaimana agar orang-orang kafir itu melihat kemuliaan itu pada kita? Kepada sesama kita pun tak melihat. Musuh saja orang lain baca kita itu. Padahal ada aduwik nafsu kabaina jambai, kata Rasulullah. Musuh yang sebenarnya ada nafsu dalam diri. Orang lain semuanya adalah surga. Surga orang lain, sebab surga. Hatta Sayyidina Ibnu Abbas tengah bagi pengajian seperti ini, berdiri seorang yang berpakai serban macam orang muslim. Dia mengatakan, "Alah kau ya Ibnu Abbas, cakap saja betul, padahal akhlakmu pun tak betul. Kau tak tahu, ini orang tertipu. Dia itu buruk sekali akhlaknya. Saya pernah padahal itu semua tak betul." Ibnu Abbas tidak merasa ini tak betul nih. Dia menunduk. Selepas dia cakap, dia senyum dengan senyum yang manis kan. Apa kata beliau? Terima kasih, engkau telah menunjukkan keburukanku yang aku sendiri tidak tahu. Semua orang memang tidak merasa dirinya buruk, dan engkau telah menunjukkannya. Maka saya berhutang budi kepadamu. Kalau tidak engkau, aku tidak tahu kalau aku punya sifat buruk seperti itu. Terima kasih, terima kasih. Sekejap dia masuk ke dalam bilik dia, dibawa, dia punya baju yang mahal. Dia mengatakan, aku tak punya apa-apa yang berharga kecuali ini. Terimalah sebagai terima kasih. Ternyata dia orang Yahudi yang menyerupai baju umat Islam dan hadir dekat majelis itu. Akhirnya dia gemetar menerima hadiah itu dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihatlah seorang ketika Ubaidillah ibnu Jarrah yang menjadi jenderal perang membebaskan Palestina. Kemudian kalahlah orang Kristen itu dan ya, panglimanya Ubaidillah bin Jarrah meminta kunci Masjid Baitul Aqsa. Maka apa kata padri-padrinya? Tak, aku hanya akan membagi kepada pimpinanmu. Maka diutuslah seorang beritahu Sayyidina Umar bin Khattab pada masa itu Amirul Mukminin, bahwa mereka tidak akan memberikan kunci kecuali engkau sendiri yang datang. Maka tentara itu siap
untuk mengantar, mengawal, menjadi pelapis Sayyidina Umar, Amirul Mukminin untuk sampai dari Madinah ke Palestina. Apa kata Sayyidina Umar? Tak payah, karena aku datang ke sana bukan untuk perang, tetapi untuk ambil kunci saja. Jadi tak payah buang-buang harta, buang-buang tenaga negara ini. Ya, aku perlu satu orang saja yang mengantarku dan satu kuda. Aku bergantian nanti dengan dia. Tak diucapkan itu, maka siapa yang siap akan menemaniku? Berebut. Saya, Amirul Mukminin, saya. Ya. Kata Sayyidina Umar, kau siap menemaniku? Siap. Betul-betul siap ya. Oke, karena ramai yang siap, Sayyidina Umar yang milih engkau. Senang, sukanya. Sudah, kita bawa satu kuda saja. Terkejut. Tak apa? Oke. Dalam 2 kilometer engkau yang naik, aku yang naik, engkau yang menuntut. Nanti 2 kilometer lagi engkau yang naik, aku yang menuntut. Tak, biar kami semua jalan. Tak, kalau kamu tak mau syarat ini, silahkan tidak temani aku. Iya, kami saya siap. Karena inginnya, ya, tapi dia menyesal juga. Ya, tapi tetap berjalan seperti itu. Ketika sudah hampir Palestina, justru giliran tenteranya itu Amirul Mukminin turun. Tak, Amirul Mukminin, kita sudah hampir ya, tapi kita janji setiap 2 kilometer kita bergantian. Tapi ini sudah hampir. Engkau naiklah dia, berjalanlah. Saya menuntun kuda itu. Maka Ubaidillah bin Jarrah menyambutnya. Kalau sahabat pahamlah itu akhlak. Ya, menyambut. Maka para padri itu senyum. Ini yang tertulis dalam Injil tentang akhlak sahabat Muhammad SAW. Diberi kuncinya, kau berhak menerima kuncinya. Benar-benar kau adalah umat Muhammad yang tertulis dalam Injil tentang akhlak. Mana kita umat Muhammad akhlak itu? Maka kafir itu tak suka dengan kita. Ya, tak payah kafir lah, kita sendiri tak suka. Ada kita cakap kepada orang Islam, mulutnya buruk, la ilaha illallah. Sama suami istri pun apa ya dengan orang lain. Di Indonesia, bukan di sini. Oh sama. Alhamdulillah mengaku. Tunggu mengaku itu susah. Ya, kalau sudah mengaku alhamdulillah. Jujur. Akhlak, tak ada lain. Satu kali lagi. Hantar kita pada keluarga. Tuan-tuan, puan-puan, jumpa saya cuma ini 7 bulan baru datang sini lagi. Artinya jarang-jarang. Mungkin tuan-tuan, puan-puan menikmati perkataan saya, lezat. Itulah orang jauh. Mungkin tuan-tuan menyangka bahwa saya baik, soleh. Itu sangka. Yang tahu diri saya sendiri. Taunya saya tahu yakin. Saya yakin diri saya adalah keledai, umar, syaitan. Saya yang tahu. Tuan-tuan sangka. Tak, saya tahu betul diri Imam Soleh. Sangka, tak ada orang tahu tentang orang lain. Maka masing-masing lihat diri sendiri siapa. Itu karena jauh. Cuma mendengar kata-katanya saja terus menyangka soleh. Belum tentu. Tanya orang sekampung saya yang hidup dengan saya, dia akan tengok amal saya. Meskipun kata-kata saya Masya Allah hebatnya, orang yang hidup dengan sekampung saya, Allah amalnya buruk, tak diterima. Maka orang yang sekitar saya tengok amal saya. Tetapi kalau mau tahu akhlak saya, tanya istri saya dan anak saya. Kata-kata saya, amal saya yang sholat 1000 rakaat pun, istri dan anak saya tak kisah. Kalau akhlak saya buruk, ya, tanya akhlak kepada keluarganya. Maka khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik pada keluarganya. Ya. Jika anak dan istrinya menyaksikan akhlaknya bagus, baru bagus. Ya. Kalau kesaksian diambil dari tuan-tuan puan-puan yang jauh dari saya, tak.
Atau orang yang di kampung saya mengatakan akhlaknya bagus, dia tak tahu. Dia tengok amal saya bagus pun, dia tengok amal saya bagus akhlaknya. Tuan-tuan tengok perkataan saya bagus akhlaknya. Tak, tanya istri saya, tanya anak saya. Ya. Meskipun istrinya lebih dari satu, tanya semua. Kalau nanti pikir istri yang mana yang ditanya, semua tanya. Ya, oke. Alhamdulillah, kita telah mendengar jawapan-jawapan dari Tuan Syekh dengan jawapan-jawapan yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan terjawab apa yang terbuntu di hati kita, dan mudah-mudahan menyelesaikan masalah ataupun salah faham kita terhadap cinta dan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, insya-Allah program dengan Tuan Syekh akan berterusan pada petang ini di Masjid Serimpangan dan juga malam. Kemudian besok di Paksi Simpang 3, Dewan JKK Simpang 3, juga diskusi buku yang lain bukan buku ini. Kemudian di sebelah petang sambungan kuliah tafsir Al-Jalani. Di sebelah malam, besok malam Ahad malam Isnin, program dengan Syekh di Masjid Lama Sungai Duri. Tuan-tuan tahu Masjid Lama Sungai Duri di mana? Di Sungai Duri ya? Sungai Duri masuk sebelah jalan di tepi sekolah lama, sekolah kebangsaan Sungai Duri. Lepas maghrib insya-Allah. Nak kena ulang lagi ke? Boleh lah. Kita ada jalan yang kita buat insya-Allah. Kemudian saya ingin menjemput, saya nama wakil daripada Ustaz Faiz. Tuan-tuan kenal Ustaz Faiz yang selalu bawa Tuan Syekh. Dia akan Walimatul Urus hari 6 hari bulan minggu depan, hari Sabtu. Dia jemput semua ahli paksi untuk makan kenduri. 6 hari bulan hari Sabtu di Kemunti. Jadi lepas kuliah ni boleh pergi makan kenduri. Minggu depan. Ya, dia sendiri. Dia telefon saya, dia bagi tahu minta tolong panggil semua ahli paksi. Kemunting tu besar. Kalau masuk belah kanan tu masuk tol, masuk kiri. Jalan tu sebelum roundabout tu. Kampung Expo. Bukan Expo depan lagi. Masuk jalan tu tengok ada rumah kenduri singgah. Ini untuk rumah dulu. Tanya dulu rumah siapa kan, yang buat silap lah. Tapi insyaAllah mudah aja. Dia sebelum orang tu rumah sebelah kiri ada boleh insyaAllah. Boleh lah. Apa lagi? Ya. Dia bukan zaman, dia kampung biasa. Tak jauh daripada simpang, tak jauh. Lebih kurang dalam 3 kilometer gitulah daripada simpang. Betul insyaAllah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, semoga kita bertemu lagi dengan Tuan Syekh pada masa akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan lepas ini kelaklah kita akan berjamaah bersama dengan Tuan Syekh. Dan saya persilakan jemput tuan-tuan
ke masjid Sri Empangan pada petang ni, insya-Allah. Jadi untuk mengakhiri majlis kita ini, mari kita minta attention doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi wa mazidan. Rabbana lakal hamdu wa syukru lana wa baghil jami'i wa ajil sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ya Allah. Ighfir lana ya Allah dhunubana wa israfana fi amrina. Wa kullu dhalika min jahlina ya Allah. Wa kullu dhalika min jahlina. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana wa sahih ajsadana ya Allah. Wa ila al-khairi qaribna wa ila syarri abidna. Wa ila al-khairi qaribna ya Allah wa ila syarri abidna. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal ghafla wal dhilla wal maskanah. Wa na'udzu bika minal faqri wal kufri wal fusuq was sifaq wal nifaq was sum'ah wal riya. ونعوذ بك من الصنم والبكم والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقام. لا تدع لنا يا الله في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ألهمنا رشدنا يا الله وأعذنا من شرور أنفسنا وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين.